ada tamu. Oh, ada Teh Ming ternyata. Udah nunggu lama ya? Iya nih dari tadi Kak. Iya ya, permisi. Kak Putri udah datang nih. Kita ngobrol-ngobrol ya. Aku ke belakang dulu ya. Oke, guys. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya. Semoga mendekati ya. Oh, ya, Pak. Ya ampun ya. Aduh, Ming, sorry ya. Nunggu lama ya tadi sama kalian? Ya enggak tuh. Ya seneng loh Kak. Oh ya? Kalian bagi-bagi ini buat. Jadi aku tidak terlalu merasa bersalah ya nungguin aku lama. Iya. By the way, ini silakan dimakan. Oh, Wah, makasih. Ini Kak. nggak disuruh makan dari sama kalian. Maaf ya. Enggak apa-apa. Ayo, silakan dimakan. Makasih. Aduh, aku sampai kangen sama kamu. Gimana? Gimana kuliahmu? Puji Tuhan sekali, puji Tuhan. Gimana? Bagus lah. Hasilnya udah keluar? Iya, Sudah nih. udah puji Tuhan. Wah, bagus ya? Ya, memenuhi lah. Puji Tuhan ya. Selamat ya. Aku juga ikut senang jadinya. Oh iya. Ngomong-ngomong nih, kamu masih di sini lama nih? Di Situbondo lama? Ya, Februari ini udah balik Kak. Ya ampun Tuhan, Tuhan. ini sudah Januari ya, Januari akhir ya. Kita lagi Februari. Ya ampun, cepet banget loh udah lalu. Oh iya, ngomong-ngomong waktu nih, kamu ada nggak kesan di tahun 2021 kemarin? Pasti lah, aku yakin pasti punya kesan. Tapi kira-kira kesanmu apa nih di tahun 2021 kemarin? Wah, 2021. Hmm. Nano Kak, rasanya Kak. selain kita merasanya kok kayaknya ini berlalu begitu cepet ya, tiba-tiba aja 2022 dan ini udah mau Februari kan. Iya. Nah, kira-kira kesanmu apa nih, ada nggak kesan? Campur aduk sih, tapi rasanya bahagia sekali Kak. Karena aku merasa 2021 itu Tuhan banyak sekali membentuk aku lah. Mulai dari pikiran, hati, dan ya pandangan-pandangan baru gitu yang Wow, ya itu Kak. luar biasa itu. Yes. Luar biasa itu tidak bisa, pasti tidak terlupakan ya. Karena apa? Kamu punya pengalaman ya. Betul. Kak Putri sendiri gimana? 2021 luar biasa. Luar biasa deh. Tuhan itu sama sih ya, Tuhan itu setianya luar biasa. Pokoknya 2021 dengan up and down-nya kehidupan ya. Tuhan itu luar biasa dan luar biasa setianya. Ngomong-ngomong, Tuhan itu setia di setiap musim kehidupan. Iya nggak sih? Betul. Setuju nggak? Setuju kan ya. Setia di setiap musim kehidupan. Dan ngomong-ngomong, kita ngomong-ngomong musim itu kan bukan sesuatu waktu yang pendek ya. Musim itu adalah apa ya? Ada rentang waktunya kan, nggak mungkin kan musim itu cuma sehari 2 hari. Musim itu adalah satu apa ya? Mengalami satu waktu yang panjang gitu, dan bersyukurnya itu tadi aku bilang Tuhan itu setia di setiap musim kehidupanku. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang menolong, dan kalau bukan Tuhan yang membebaskan, termasuk kamu tadi bilang pemikiran-pemikiran baru, itu kan Tuhan bebaskan kamu dari pikiran-pikiran yang lama ke pikiran-pikiran yang baru ya kan, diperbaharui. Nah itu dia. Oh iya nih, aku jadi ingat tentang sesuatu hal yang terjadi dalam hidup ini. Seringkali kita tuh tidak mengerti gitu kan, kita tuh tidak paham kenapa sih ini terjadi gitu, kenapa sih musim ini ada dalam kehidupanku. Cuman kalau aku tangkap sih sesuatu yang terjadi setiap musim, setiap proses kehidupan kita yang Tuhan izinkan itu tidak sia-sia gitu loh ya. Iya. Pasti ada maksud dan tujuan Tuhan kan. Nah, ini aku ingat nih, ada dalam di Yohanes. Kita buka yuk. Yohanes 13. Yohanes 13 ayat yang ke-7. Jawab Yesus padanya,
engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Wow, merinding Kak. Iya kan? Iya. Buat aku ini luar biasa sih ayat ini. Memang kan apa ya, seringkali itu kita memang tidak mengerti gitu loh apa yang Tuhan izinkan terjadi saat ini. Belum ngerti maksud Tuhan. Tapi dari pesan ini diterima aja dulu, disyukuri aja dulu, dijalani, percaya kalau semua yang terjadi dalam hidup, proses hidup, maupun itu lewat tantangan-tantangan yang ada atau enggak masalah-masalah, percaya aja itu tidak pernah sia-sia. Tuhan kasih ke kita tuh, aku meyakini sih seperti itu sih, Min. Tidak pernah itu sia-sia sekalipun. Seakan-akan kita dijahatin orang atau dikerjain orang, itu kan kayak kita jadi korban ya. Iya. Tapi aku percaya dalam Tuhan, aku percaya Tuhan merencanakan sesuatu yang baik. Nah, apapun yang terjadi, proses apapun yang terjadi, musim apapun yang terjadi dalam kehidupan itu tidak pernah sia-sia, karena sekarang mungkin aku nggak ngerti, tapi pasti nanti akhirnya setelah kita melewati itu semua, oh ternyata ini loh maksudnya Tuhan gitu loh ya. Ini lagi nih, Yesaya 55 ayat yang 9. Coba kita bacain. Yesaya 55 ayat yang 9 tentang rancangan Tuhan yang sempurna. Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya kan, amin ya. Amin. Tidak bisa dipahami, entah itu sekarang atau besok, mungkin kita masih belum paham. Tapi nanti aku percaya, nanti pasti Tuhan kasih tahu gitu loh. Kita bisa petik dan ya itu tadi, percaya kalau segala sesuatu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan nih ngomong-ngomong ya, aku juga nih mau sharing, ada hubungannya sih juga sama obrolan kita. Kami kan tidak kisah tentang 10 orang puspa. Iya, ya ini benar sih ya, namanya firman Tuhan itu selalu baru. Setiap pagi, setiap saat itu selalu baru. Kalau kita mau benar-benar kasih waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan, Sekalipun udah baca gitu. nah betul sekalipun udah baca. Nah ini aku merenungkan ini sebenarnya tidak sengaja ya, tapi kok Tuhan kasih sesuatu yang baru. Yang pertama waktu kisah 10 orang puspa ini, aku dulu tuh dapetnya tentang mengucap syukur ya, harus tahu mengucap syukur ya kan. Tahu kan kisahnya 10 orang puspa yang cuma satu orang yang balik, nah 9 yang lainnya tidak berterima kasih sama Tuhan. Ya itu tentang mengucap syukur dulu. Terus tahun lalu kayaknya, kalau nggak 2 tahun lalu, tahun lalu kayaknya aku juga pernah bawain renungan ini. Itu tentang aku dapat waktu itu tentang ini, tidak hanya kita itu cukup mengalami Tuhan, tetapi lebih lagi mengenal Tuhan, ya kan? Maksudnya kita semua pernah mengalami keberadaan Tuhan, tapi apakah lewat kisah ini waktu itu aku dapat, apa kita cuma berhenti di situ aja, cukup mengalami mujizat Tuhan seperti yang 9 orang puspa ini, lantas tidak kembali pada Tuhan untuk mengenal siapa sih yang menyembuhin aku. Nah itu. Nah kemarin aku baca ini, aku dapat tentang pembebas. Yesus sebagai pembebas. Wah keren nih. Ini sebagai bekal kita untuk bekalku sih, tapi aku mau bagi sama kamu untuk menjalani tahun 2022 ya. Yuk kita buka yuk. Lukas 17 ya. Ada di Lukas 17 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-11 sampai 19. Cuman kita nggak perlu baca sini kisah 10 orang puspa. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Yang ke-12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang puspa menemui dia. Di sini dikatakan mereka tinggal berdiri agak jauh ya. Dan mereka harus berteriak, Yesus, Guru kasihanilah kami. Ya cukup sampai situ dulu. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah kita tahu orang sakit puspa itu kan dianggap najis ya pada zaman itu.
orang sakit kusta itu dianggap najis, terus pastinya diasingkan. betul diasingkan, mereka nggak bisa bersosialisasi dengan orang lain, dengan teman, kerabat, bahkan bukan mungkin ya, bahkan keluarganya sendiri yang mengasingkan dia kan. Kusta dianggap sebagai dosa, kutukan kan, jadi harus diasingkan. Makanya mereka waktu jumpa dengan Yesus, mereka jaga jarak seperti sekarang. Jaga jarak dan hanya bisa berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, orang sakit kusta, kita bisa bayangkan hidup mereka pada saat itu. 10 orang ini terbelenggu, ya kan, tidak bebas, gitu, tidak bisa bebas melakukan apapun, pasti terbatas kan, hanya di hanya di daerah tertentu saja mereka boleh beraktivitas kan, tidak boleh bergabung kan ya. Nah itu tadi najis karena mereka dianggap najis. Tapi perbedaan terjadi ketika apa? Dikatakan ketika Yesus datang ya. Ketika Yesus datang, mereka berseru, Yesus kasihanilah kami. Dan pasti dong Yesus waktu itu melihat mereka, memandang pada mereka, dan aku percaya pada waktu Yesus memandang mereka tuh tidak cuma memandang, tetapi tergerak belas kasihannya Yesus. Sehingga di ayat selanjutnya kan dikatakan ini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Lantas apa yang terjadi? Ingat gak? Mereka pergi, betul, belum sampai pada imam-imam, mereka udah menjadi tahir ya. 10 orang kusta ini menjadi tahir. Tahir itu sembuh ya, suci, bersih ya. Mereka semua, mereka menjadi tahir. Jadi ke-10 orang ini menjadi sembuh, bersih, suci. Keadaannya yang bertolak belakang dari keadaan awal waktu Yesus belum datang. Benar-benar Yesus datang membawa kebebasan buat mereka kan. Dari awalnya najis, dari awalnya tidak bisa bergabung dengan orang-orang atau keluarga, akhirnya mereka bisa bersih, bisa sembuh. Dan mungkin itu menjadi mimpi ya, mimpinya ke-10 orang ini ya, untuk aku bisa bergabung dan bersosialisasi kembali bersama dengan orang-orang pada umumnya ya. Nah itu, Yesus datang membawa kebebasan untuk 10 orang ini. Tapi kita baca lagi, hanya 1 orang ya yang bisa menangkap gitu loh, menangkap kebebasan itu yang dirasakan nggak cuma kebebasan jasmani aja. Orang itu, orang Samaria kan, yang dia bisa menangkap bahwa yang terjadi pada saat itu, dia nggak cuma disembuhkan sama pribadi yang namanya Yesus, tapi dia benar-benar mendapatkan anugerah. Dia sadar bahwa kesembuhannya itu adalah anugerah dari Tuhan ya. Wow. Coba kita di ayat berikutnya itu kan, dia lari kan, dia kembali dan lari, berseru, berteriak, panggil Tuhan, memuliakan Allah, bersujud, tersungkur ya kan. Kak Putri percaya semuanya pasti berteriak pada saat itu, nggak mungkin tiba-tiba sembuh terus siap aja yang 9, tapi semuanya berteriak. Tapi yang berteriak dan dia ingat kepada siapa yang kasih kesembuhan, siapa yang kasih anugerah, siapa yang kasih kesempatan ini, siapa yang membebaskan dia pada waktu itu. Dia nggak cuman, udah dapat berkat jasmani nih, puji Tuhan, selesai, dan menikmati kebebasan yang selama ini dia inginkan. Tapi dia masih ingat sama pribadi tadi yang aku temui, yang masih aku harus memuliakan dia. Wow, itu luar biasa. Itu sebagai pengingat sih ya, pembebas ya. Maksudnya aku pribadi diingatkan, iya, Yesus ini sebagai pembebas. Dan luar biasanya hanya 1 orang yang bisa mendapatkan nggak hanya kebebasan jasmani, kebebasan maksudnya kesehatan ya, lewat kesembuhan yang dia dapat. Tapi apa yang Yesus katakan di ayat yang terakhir, sebelumnya Yesus berkata kan, loh tadi bukannya 10 orang, kok cuma 1 yang balik, dan itu orang asing lagi ya kan. Dan Yesus berkata pada ayat ke-19, bilang gimana coba?
berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, luar biasa ya. Iya. Maksudnya aku, ya, dia tidak hanya mendapatkan kesehatan, maksudnya kebebasan jasmaninya aja lewat kesehatannya dia, tapi orang Samaria ini lebih daripada semuanya itu, dia dapatkan apa yang semua orang cari, yaitu keselamatan jiwa, kebebasan jiwanya lewat keselamatan jiwa itu ya yang Tuhan kasih. Nah, berdirilah dan pergilah, imannya kepada Allah yang menyelamatkan dia. Nah, sebagai ayat penutup, kita coba baca yuk di Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Dalam terjemahan ayat Alkitab yang terbuka dikatakan sebab oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman. Dan ini bukan dari dirimu sendiri, tapi karunia Allah. Nah, dari kisah ini sih aku diingatkan dan dimantapkan kembali ya dalam menjalani tahun 2022 ini. Membayangkan 2021 aja dengan naik turunnya kehidupan ya, dan segala apa yang Tuhan izinkan terjadi, pandemi lah segala macam terjadi di 2021 yang gelombang kedua ya, yang benar-benar berita duka banyak di mana-mana, bahkan kerabat dan teman-teman sendiri gitu. Kalau kita tahu ke belakang, rasanya kalau nggak sama Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membebaskan, apa yang menemani kita dari waktu ke waktu, dari proses ke proses, dari musim ke musim, rasanya nggak sanggup ya. Nah, lewat kisah ini kembali diingatkan ya bahwa Yesus itu sebagai pembebas kita. Kalau Tuhan sudah tolong kita di tahun 2021, sudah membebaskan aku dari setiap apapun yang diizinkan terjadi, diizinkan untuk aku hadapi. Aku yakin tahun 2022 ini aku mau bilang bahwa Yesusku pembebasku. Haleluya. Yesusku selamatanku ya. Amin ya. Pun aku juga percaya kamu juga seperti itulah, dengan mantap kita mau lihat ke depan, baik itu dalam bidangmu, maksudnya dalam studimu, Yesus tetap jadi pembebasmu dalam setiap apapun yang kamu hadapi, yang nanti kita nggak tahu apa yang kita hadapi, tapi percaya Yesus sebagai pembebas, Yesus sebagai keselamatan kita ya. Amin. Nah, kalau Tuhan aja mempedulikan jiwa ya, kayak tadi Kak Rian sharing ya, ayat Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan jiwa-jiwa, akan semuanya manusia, sampai dia kirimkan Yesus untuk kita, menebus dosa kita. Nah, apalagi cuma masalah kebutuhan jasmani, percaya Tuhan pasti cukupkan ya. Haleluya. Amin. Itu dia sih Ning yang mau sharing sama kamu hari ini. Aku terberkati sekali sih. Jadi diingatkan lagi ya, artinya tentang yang Pusta tadi, hubungannya kayak hubungan kita sama Allah gitu. Betul. Semula kita nggak bisa dekat karena kita berdosa. Betul juga. Tapi akhirnya karena Tuhan Yesus datang, Yesus memulihkan, Yesus yang membebaskan kita juga. Yesus yang membebaskan kita, akhirnya kita dengan bebas sebenarnya bisa jumpa dengan Tuhan, jumpa dengan Allah, menyembah Dia, memuji Dia ya kan, dengan sebebas itu ya. Betul. Wah, puji Tuhan. Iya, mendengarkan. Terima kasih banget buat berkatnya. Puji Tuhan. Udah terberkati dari Kak Rian tadi, terus dari Kak Putri juga. Berarti aku telah datang ya. Ada maksudnya. Oke Kak. Kayaknya aku mesti pulang nih. Oke. Ya, jadi kayaknya orang lagi ya. Boleh kita tunggu ya. Iya deh. Oke, makasih ya Kak. Oke, dan jalan ya. Iya. Tuh, ini pulang. Iya. Ya, makasih ya. Buat